Sekali lagi semuanya jawab salam. Mudah-mudahan insyaallah kita akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alim ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, para santri, para pemuda, para remaja, dan anak-anakku semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini dicatat sebagai perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau saat ini kita dikumpulkan di Ma'had At-Thahiri Al-Muflihun, ya Cikolelet, ya Anyer, mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para tokoh-tokoh masyarakat baik yang datang dari Jakarta maupun dari ya kampung desa Cikolelet, yang mohon maaf karena begitu banyak saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di pengajian kali bulan yang kedua kita bisa kumpul lagi di sini. Amin ya rabbal alamin. Saya akan mengabsen terlebih dahulu ya jamaah-jamaah saya ini ya dari kampung Cibunut. Alhamdulillah ya cukup banyak yang hadir ya dari Cikolelet yang diprakarsai oleh guru kita Bapak Al Ustaz Haji Cupyani. Ya, terima kasih Pak Haji Ustaz Cupyani ya beserta ya para tokoh masyarakat, Bapak Karjo, Bapak RT-nya, kemudian ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan terus kita istiqomah. Kemudian dari jamaah-jamaah yang di Jakarta, dari Masjid Jami At-Thahiri, alhamdulillah ya banyak yang hadir. Dari Masjid Jami At-Taqwa Ulu Jami, alhamdulillah banyak yang hadir. Dari Musolah Nuruzen, alhamdulillah juga sudah hadir. Dari Masjid Al-Muharramah Ulu Jami juga sama, alhamdulillah sudah hadir. Ya, kemudian dari Masjid Ghairu Jami Al-Hidayah. Nah, ini yang belum kelihatan. Ya, dari Masjid Ghairu Jami Al-Hidayah Ulu Jami, ya, belum kelihatan, ya. Kemudian dari Masjid Darussalam. Nah, ini juga dari Masjid Darussalam saya lihat belum kelihatan, mungkin macet kali ini. Ya, belum sampai. Kalau udah tolong kasih tahu ya. Ya. Kemudian dari Musola Al-Amin, alhamdulillah sudah hadir. Musola At-Ta'awun, ya alhamdulillah Musola At-Ta'awun ya cukup yang hadir cukup banyak. Kemudian Musola Al-Ittihad, ya alhamdulillah juga sudah hadir. Kemudian Musola Nur Ilyasa, nah ini yang belum hadir. Ya Musola Nur Ilyasa mungkin ya ada kepentingan kali ini belum ya hadir sampai saat ini.
Kemudian dari Masjid Al-Hidayah Kampung Kecil, alhamdulillah ya sudah hadir. Kemudian dari Masjid Al-Furqan juga sudah ya, Masjid Al-Furqan ya ada perwakilannya. Kemudian dari Musola Al-Makmur, dari Musola Al-Makmur, nah ini mungkin belum hadir nih ya, mungkin ada kepentingan. Kemudian dari Musola Al-Barokah, ya alhamdulillah sudah hadir, banyak yang hadir. Ya, kemudian dari Musola Al-Hidayah, ini Musola Al-Hidayah Bapak Haji Ismatullah, saya lihat belum ada nih. Ya, nah begitu ya, belum hadir. Ya, kemudian dari Musola Nurul Hijrah, alhamdulillah sudah hadir ya rombongannya. Kemudian dari Musola Darul Masyitoh, nah ini juga alhamdulillah dengan Masjid Jamin Nurul Yakin ya Cidodol, ya alhamdulillah sudah hadir. Kemudian dari Masjid Nurus Solihah, nah ini dari Masjid Nurus Solihah juga belum hadir ya, mudah-mudahan ya. Mana siapa? Abdul Qadir bukan dari Masjid Nurul Solihah ya, dia itu panitia ya, pengurus ya, begitu. Jadi Masjid Nurul Solihah belum hadir ya. Kemudian Musola Nurul Iman, tadi saya lihat ada ustaz ya, ada hadir banyak ya, banyak alhamdulillah pada nunjuk tuh ya, alhamdulillah. Kemudian dari Musola At-Taqwa, ya alhamdulillah Syafi'i ya rombongan, ya Musola At-Taqwa. Kemudian dari Musola Al-Ikhlas Cidodol, nah ini juga kelihatannya belum hadir, ya Musola Al-Ikhlas. Kemudian dari Masjid Nurul Huda Cipulir, sama saya belum lihat, ya belum hadir. Kemudian dari Musola Nuruzen, nah ini juga alhamdulillah sudah hadir Ustaz Dr. Andes Waridi bersama rombongan. Nah itu saya kira ya Bapak ya Ibu Saudara, mudah-mudahan diinformasikan kepada pengurus masjid ya musola ya, saya mohon nanti di bulan ya nanti September ya, agar supaya bisa hadir walaupun hanya perwakilan ya, supaya kita bisa benar-benar mentakmirkan ini pengajian bulanan yang ada di Ma'had At-Thahiri Al-Muflihun. Ya terima kasih sekali lagi saya sampaikan ya kepada segenap Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan siang hari ini. Begitu juga segenap keluarga-keluarga semuanya. Ada keluarga dari Bekasi hadir ya. Dari keluarga dari Bekasi ya, itu alhamdulillah bisa hadir kemari ya. Kemudian yang lain-lainnya, mari sama-sama kita buka kitab ya kita yang pada ya saat ini mungkin sudah memegang fotokopiannya ya. Nah coba dibuka ya Bapak Ibu Saudara ya, nih fotokopiannya ya, mungkin nggak kedapatan semuanya, saya kopiin ada 150, ternyata kurang ya. Nah ini ada 150 ternyata kurang ya, bagi yang sudah pegang nah silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fadlut tasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbiri wa ghairi dzalika.
keutamaan membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, dan membaca takbir. Jadi ada kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ini kalau kita baca, Masya Allah, nilainya begitu besar, manfaatnya begitu besar. Ada yang namanya tasbih. Tasbih itu ucapan apa? Subhanallah. Itu namanya apa? Tasbih. Ada lagi ucapan tahmid. Kalau tahmid itu apa? Alhamdulillah. Itu tahmid. Ada lagi tahlil. Nah, kalau tahlil itu ucapan apa? La ilaha illallah. Nah, ada lagi takbir. Apa? Allahu Akbar. Nah, ini kalimat thayyibah namanya. Kalimat-kalimat thayyibah ini yang perlu banyak kita baca. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, kemudian kita lihat sekarang, ya, mana keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah itu kunyah. Ya, namanya siapa? Abdurrahman ibnu Sakhrin. Ya, jadi nama beliau ya itu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Seorang sahabat Nabi. Beliau itu sayang banget sama kucing. Ya, jadi Abdurrahman bin Sakhr itu sangat cinta sama kucing. Sehingga Nabi ya berikan kunyah dengan nama Abu Hurairah. Abu artinya apa? Bapak. Hurairah kucing. Jadi disebut bapaknya kucing. Dan bahkan kita lebih kenal dengan Abu Hurairah kebanding dengan namanya sendiri Abdurrahman bin Sakhr. Tuh, makanya kalau ada orang yang suka melihara binatang itu bagus. Ya, karena memang di zaman sahabat juga banyak. Bahkan di dalam hadis-hadis Rasulullah juga suka sama binatang. Saya pernah baca satu kitab itu menerangkan bahwa Rasulullah punya piaraan ayam jago. Ayam jagonya warnanya putih. Tuh, makanya sunnah miara ayam jago putih, sunnah Rasul. Ya, jadi bapak kalau di rumah punya ayam jago putih piara. Ya, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya bilang sama Bang Pian tuh ayam jago yang putih tuh ada 2, rawat tuh yang bener. Ya, ada di pondok tuh 2 ayam jago putih cakep, bapak, ibu, saudara. Ya, tuh begitu. Ya, jadi memang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ayam jago tuh berzikir, bapak, ibu, saudara. Kukuruyuk, apa artinya? Uzkurullah, begitu. Ya, coba dah dengerin ayam. Kalau keruyuk, itu artinya apa? Uzkurullah. Apa artinya uzkurullah? Berzikirlah kamu kepada Allah. Tuh, kita disuruh zikir. Ya, jadi Masya Allah, ayam aja memerintahkan kepada kita untuk berzikir. Makanya kita suruh banyak berzikir. Nah, ini ada hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, rawahu syaikhani wa tirmizi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kata Rasulullah begini, Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian. Ya, kalimatani, ada 2 kalimat. Khofifatani, itu 2 kalimat ringan. Alal lisani, di lidah. Jadi di lidah ringan, gampang diucapkannya. Ya, Bapak Ibu ya, gampang diucapkannya. Itu namanya 2 kalimat ringan di lidah, mudah untuk diucapkan. Sakilatani fil mizan. Namun 2 kalimat tersebut berat timbangannya nanti di hari kiamat. Mizan itu artinya apa? Timbangan. Jadi nanti Bapak Ibu di hari kiamat Allah sudah menyiapkan yang namanya mizan. Mizan itu timbangan. Jadi nanti amal-amal manusia semuanya akan ditimbang. Semuanya tuh. Makanya apapun yang kita kerjakan di dunia ini nanti akan diperhitungkan oleh Allah, akan dihisab dan ditimbang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini ayat menunjukkan bahwa semua amal manusia yang baik maupun yang tidak baik itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dibilang in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amal itu orang baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau amalnya tidak baik, nanti balasannya juga tidak baik. Tuh, makanya ada mizan namanya. Nah, ini 2 kalimat ini ringan diucapkan, berat di timbangan. Habibatani ilar rahman. 2 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah yang punya sifat rahman. Allah yang bersifat rahman cinta, seneng sama 2 kalimat ini. Nah, lalu Nabi baru jelaskan apa 2 kalimat tersebut. Kalimat pertama subhanallahi wa bihamdih. Kalimat yang kedua subhanallahil azim. Tuh, makanya kita selalu baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Makanya saya selalu sampaikan ke jamaah, kalau kita tahlil jangan subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi, jangan begitu. Tapi bagaimana? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Nah, begitu. Coba sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi ini berarti kita ngamalin hadis Nabi. Ini 2 kalimat. Kalau kita baru baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, ya baru 1 kalimat. Satunya lagi belum dibawa. Tambahin makanya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi kalau kita mimpin tahlil, ya Bapak, para ustaz, para ustazah, kalau memang disuruh mimpin tahlil, bawa nih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, begitu. Itu 2 kalimat sangat dicintai dan disegani oleh Allah yang bersifat Rahman. Rawahu Syaikhani wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan oleh Imam Tirmizi. Jadi As-Syaikhani yang dimaksud itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ada hadis yang kedua yang datangnya sama dari Abi Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Ya, ingat-ingat ya.
ya Abdurrahman bin Sakhar. Jadi dari Abi Hurairah nih hadis riwayatnya, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abi Hurairah dapat ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau Rasulullah bersabda, la an aqula subhanallah, sungguh kalau saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kalau diucapkan begitu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi syamsu, lebih saya cintai kebanding dari apa saja semenjak terbitnya matahari. Tuh, jadi semenjak terbit matahari terus sampai terbenam lagi, apapun yang ada di permukaan bumi ini, kata Rasul, saya lebih cinta kepada ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, jadi ini kalimat yang mahal. Makanya nanti disebut dengan ya kalimat apa nih? Kalimat yang istimewa. Ya, dia yang disebut dengan ya yang mengekalkan. Ini kalimat yang bisa mengekalkan ya orang yang membaca ini. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-baqiyatus sholihat. Ya, disebut dengan apa? Al-baqiyatus sholihat. Makanya kita selalu baca tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan kalau kita sholat tasbih, itu yang dibaca. Ya Bapak, Ibu, Saudara, ya kalau melaksanakan sholat tasbih, pernah nggak sholat tasbih? Alhamdulillah. Saya tuh Pak, kalau berangkat umroh, saya selalu menyarankan kepada Bapak Ibu jamaah umroh saya, ya silahkan kita sholat tasbih. Di Masjidil Haram minimal 1 kali sholat tasbih. Di Masjid Nabawi minimal 1 kali sholat tasbih. Sebab apa? Sebab sholat tasbih kalau kita kerjakan di Masjidil Haram sama seperti 100.000 kali di sini. Kalau di Masjid Nabawi seperti kita 1000 kali. Nah seperti itu. Jadi istimewa. Dulu waktu Pak Karjo ikut umrah sama saya, itu saya anjurkan tuh jamaah. Pak Karjo termasuk melaksanakan sholat tasbih di Masjidil Haram. Pak Karjo termasuk melaksanakan sholat tasbih di Masjid Nabawi. Ya itu kalau kita sholat tasbih di Masjidil Haram Pak, 1 kali kita sholat, Masya Allah sama dengan 100.000 kali. Masya Allah. Ya. Nah kita juga di bulan Muharram ini nih, ayo. Ada amalan yang sangat bagus, di antaranya sholat tasbih di bulan Muharram. Di samping kita dianjurkan berpuasa di hari Asyura dan di hari Tasu'a. Kapan Tasu'a? Besok, hari Minggu. Kapan Asyura? Hari Senin. Ya, ini Bapak Ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan besok kita jalanin puasa sunnah. Namanya puasa hari Tasu'a. Besok hari Minggu. Nah setelah itu nanti Bapak Ibu puasa lagi hari Senin, namanya puasa hari Asyura. Tuh Asyura itu kalau kita puasa 1 hari, menurut hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya akan dihapuskan dosanya selama 1 tahun. Puasa 1 hari, dosa kita selama 1 tahun diampunkan sama Allah. Enak gak kira-kira? Enak. Siap puasa besok? Benar, jangan bohong. Ya, jadi besok kita puasa. Tak malam bangun sahur. Ya, nih Kampung Cibunut besok semuanya pada puasa ya. Ibu-ibu siap Bu? Kalau puasa nggak boleh makan ya Bu besok. Iya. Nah begitu. Ayo kita belajar puasa sunnah. Ya, jadi puasa sunnah Tasu'a besok tanggal 9 bulan Muharram. Kemudian hari Senin itu tanggal 10 Asyura. Bahkan itu pernah saya baca dalam satu kitab.
ada seorang wali min auliyaillah, itu dia selalu memberikan makan kepada binatang-binatang, termasuk binatang yang paling kecil. Apa? Semut. Termasuk semut dikasih makan. Ini wali min auliyaillah, Masya Allah, orang yang dekat dengan Allah. Nah, pas hari Asyura dia ngasih makan semut, semut kagak mau makan. Semut nggak mau makan. Apa kata wali min auliya? Ternyata semut puasa. Semut puasa. Kalau semut puasa, masa kita yang gede kagak puasa? Nah, begitu ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah Rasul. Mudah-mudahan yang hadir di sini nih ngaji nih, ya Senin puasa sama Minggu puasa. Besok kalau disiapkan makan di FKMM bagaimana? Bilangin saya lagi puasa, ya, nggak apa-apa, ya, jarang-jarang. Tapi kan kesian udah makan nasi uduk, ya, bungkus. Nah, begitu, ya. Jadi besok kan kita FKMM di Musola Al-Ittihad, ya. Nah, begitu. Tapi yang di sini saya berharap biar pada puasa semuanya. Ya, Pak Haji Abdullah puasa ya. Pak Haji Matsani puasa ya besok. Jadi jangan makan nasi uduk ya. Ya, begitu. Terus hari Seninnya puasa lagi, Asyura. Ya, jadi Asyura kita puasa lagi. Insya Allah banyak banget manfaatnya. Terus apalagi yang dianjurkan sama Nabi di hari Asyura, katanya tausi'ul iyal, perluas napakoh kepada keluarga. Hari Senin, nih bapak-bapak banyak nih yang hadir. Hari Senin kasih uang belanja istri yang lebih gede. Biasanya ibu ngasih 1 juta ya bu, dikasih. Ya. Jadi kalau bapak ya biasa ngasih 1 juta, kasih 2 juta. Nah begitu. Kalau biasa ngasih 50.000, ngasih 100.000. Kalau biasa kita ngasih nih suami, ngasih istrinya uang belanja, misalnya 100.000 sehari, kasih 200.000. Siap para suami? Ya. Sebab memang ini sunnah. Ya. Jadi istri hari Senin supaya memasak lebih banyak lauknya. Nah begitu. Jadi pada saat lagi puasa, nanti buka puasa, ya itu rendang sama semur beda, ya. Nah begitu. Ikan bandeng sama ikan mas beda, ya. Jadi kita tausi'ul iyal. Saya baca di satu kitab itu Imam Sufyan bin Uyainah. Kenal? Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau ulama besar, ya. Jadi Imam Sufyan bin Uyainah itu pernah benar-benar mentajarrubkan, membiasakan sunnah Nabi. Dia udah 50 tahun bahkan sampai 60 tahun. Kalau setiap tanggal 10 pasti dia memberikan nafkah kepada anak istrinya lebih banyak, lebih besar. Makan lebih diperluas, lebih terbanyak lauknya. Akhirnya apa? Benar, ternyata satu hari dia memperluas uang nafkah kepada istrinya, kepada anaknya. 1 tahun dikasih keluasan rezeki. Udah 50 tahun diamalkan, 50 tahun rezekinya terus aja lancar. Mau rezekinya lancar? Nah besok tanggal 10 begitu, besar-besaran kasih istri sama anak. Ya, loyarin Pak Haji Abdullah, ya. Nah begitu, ya. Mudah-mudahan ya nanti Allah kasih keluasan rezeki. Nah ada lagi amalan yang lain, apa? Imsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Tanggal 10 cari anak yatim, ada kepalanya, kita usap. Usap kepala anak yatim. Tapi ini harus kita pahami artinya usap bagaimana? Sayangi anak yatim, santuni anak yatim. Kalau punya uang ada 50.000, usap kasih duit 50.000. Ya ada uang 100.000, kita usap kasih uang 100.000. Itu maksudnya.
Jangan diusap doang. Ya. Ada anak yatim diusap, ada anak yatim diusap, ada anak yatim diusap. Ya kasihan tuh anak yatim. Ya, artinya diusap, disayangi, dikasih sesuatu hadiah. Nah, begitu. Ya, nah ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Ya, jadi pada hari Senin kita lihat ada anak yatim, kita panggil, kita kasih uang, kita kasih sesuatu yang supaya dia senang gembira. Nah, itu mudah-mudahan talin qalbuka, kata Nabi, imsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim, mudah-mudahan hati kamu akan lunak. Tuh, jadi hati kita nggak akan qaswah. Insya Allah hati kita akan lunak. Orang yang lunak hatinya sering berzikir, sama ibadah, ya itu enak, nggak jadi beban. Bahkan ibadah dijadikan sebagai kebutuhan, bukan menjadi beban. Tuh seperti itu. Jadi saya berharap Bapak Ibu supaya jadikan ibadah itu menjadi kebutuhan. Ya, jangan dijadikan beban. Jadi kalau ngaji itu enak kita, jangan jadikan beban. Wah, udah datang 1 bulan lagi nih. Jangan begitu. Ya, jadi jadikan sebagai kebutuhan. Ah, giran ngaji nih. Ya. Giran kondangan, tinggalin dulu kondangan dah. Ya, jadi kita ya fokus setiap Sabtu minggu pertama ingat ke Ma'had At-Thahiri Al-Muflihun. Begitu ya Bapak, Ibu Saudara, supaya tujuannya berkah. Makanya saya doakan banget tuh mobil-mobil yang selalu dibawa dari Jakarta ke Anyer mau ngaji, mudah-mudahan mobilnya berkah semuanya. Ya, biar nanti kagak dihisab sama Allah. Tuh mobil kagak dihisab. Sebab kan kekayaan kita semuanya akan dihisab. Betul nggak? Iya. Tapi mobil kita bawa ke pondok mau ngaji, kita bilang ya Allah, ini mobil saya mau bawa ke pondok buat ngaji. Ya mudah-mudahan ini jadi barang akhirat sehingga nanti dia akan dihisab sama Allah. Ya, itu begitu. Ya, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Jadi, ya, ini adalah kalimat yang istimewa, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rawahu Muslimun wa Tirmizi. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallah, inginkah saya beritahukan kepada kamu tentang ucapan yang paling disukai oleh Allah? Qultu, aku berkata, ya akhbirni ya Rasulullah, berikan informasi kepada saya ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah bersabda, inna ahabbal kalami ilallahi, sesungguhnya kalam, ucapan yang paling dicintai oleh Allah, subhanallah wa bihamdih. Tuh, itu ucapan yang paling dicintai oleh Allah, subhanallah wa bihamdih. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, wa lafzuhu dan lafaznya, ahabbul kalami ilallahi azza wa jalla mastafallahu li malaikatihi. Kalam, pembicaraan yang paling dicintai Allah azza wa jalla, yaitu pembicaraan yang dipilih Allah untuk para malaikatnya. Apa pembicaraan yang pilihan Allah diberikan buat malaikatnya? Subhana Rabbi wa bihamdi, Subhana Rabbi wa bihamdi. Nah begitu ya, jadi Allah bilang Subhana Rabbi wa bihamdi, Subhana Rabbi wa bihamdi. Nah kalau kita biasa bacanya Subhanallahi wa bihamdi. An Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdih, siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdih, ghurisat lahu nahlatun fil jannah, berarti dia sudah dikasih tanaman
tanaman di dalam sorga. Jadi kalau kita baca subhanallahil azim wa bihamdi, sama aja kita menanam pohon di sorga. Satu kali berarti kita nanam satu pohon. Kalau kita baca 2 kali berarti kita udah nanam 2 pohon. Semakin banyak kita baca subhanallahil azim wa bihamdi, semakin banyak tanaman dan pohon-pohon kita di mana? Di sorga. Rawahu Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi wa hasanahu, dan ini dianggap hasan oleh Imam Tirmizi. Jadi hadis ini dianggap ya derajatnya hasan oleh Imam Tirmizi. Wa an Abi Sa'idin, dan ada hadis riwayat dari Abi Sa'id, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, istaksiru minal baqiyatis sholihat, perbanyaklah daripada kekekalan yang baik-baik, kekal dan baik, nggak akan hancur, nggak akan punah. Itu namanya baqiyatus sholihat. Gila, ditanya, wa mahunna ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al baqiyatus sholihat? Qala, lalu Nabi jawab, at-takbiru takbir, wat tahlilu tahlil, wat tasbihu tasbih. Nah itu, jadi kita baca takbir, kita baca tahlil, kita baca tasbih. Nah itu termasuk namanya al-baqiyatus sholihat. Termasuk walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Berarti kalau kita mau simpulkan tuh ya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu namanya al-baqiyatus sholihat. Ya, kita perbanyak itu kalimat tersebut. Rawahun Nasa'i wal Hakim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Hakim. Wa qala, dan beliau bilang sahihul isnadi, ini isnadnya sahih. Jadi menurut Imam Hakim hadis ini sahih isnadnya. An Abdillahi radhiyallahu an. Kemudian ada hadis riwayat dari Abdullah, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lakitu Ibrahim, kata Nabi Muhammad, saya waktu Isra Mi'raj ketemu dengan ayah saya, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad pernah bertemu di mana? Di langit saat itu, di langit yang kelima saat itu, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lailata usriya bi, yaitu saat saya di Isra Mi'rajkan di malam itu. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, dia sempat dialog, Bapak Saudara. Termasuk Nabi mau ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan nabi-nabi yang lain, berdialog Nabi Muhammad. Nah, di antara ini dialog yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi Nabi Ibrahim berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, hei Muhammad. Tuh kalau Ibrahim kepada Muhammad, ya Muhammad aja pantas, nggak apa-apa. Ya Muhammad, ya Muhammad, pantas. Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim ayahnya. Ya, ayahnya siapa? Para nabi dan para rasul. Jadi ayahnya para nabi dan para rasul, termasuk ayahnya Nabi Muhammad, itu adalah Nabi Ibrahim. Makanya pantas kalau Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad, dibilang ya Muhammad. Tapi kalau kita ya Muhammad aja nggak boleh, songong, ya suul adab, nggak boleh. Makanya kita bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan ala Muhammad aja. Allahumma sholli ala Muhammad, jangan. Suul adab. Kita diajarin akhlak. Makanya kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu ya Ibu ya. Kalau baca salawat begitu ya Bu ya. Bagaimana coba?
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pakai sayyidina itu namanya kita ya ada adab. Kalau enggak takutnya su'ul adab ya kepada Rasulullah. Nah kalau Nabi Ibrahim ya dia ayahnya ya Muhammad. Akri ummataka minni as-salama. Sampaikan salam dari saya buat umatmu. Tuh, begitu. Jadi kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, sampaikan salam dari saya buat umat kamu. Berarti buat kita. Kita disampaikan salam sama Nabi Ibrahim. Ya, sampaikan salam ya Muhammad buat umatmu. Wa ahbirhum, dan kasih informasi kepada mereka umat kamu maksudnya. Annal jannata thayyibatut turbati. Sorga itu tanahnya subur. Sorga tanahnya bagus. Tuh kata Nabi Ibrahim. Ya, jadi sorga itu tanahnya bagus, tanahnya subur, wangi, harum. Kemudian azbatul ma'i, airnya tawar, airnya jernih, bagus. Wa annaha qi'anun, kemudian datarannya itu rata, luas. Nah, itu namanya sorga. Wa anna ghurasaha, dan tanaman-tanaman di sorga apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanaman di sorga. Makanya kalau kita pengen nanam di sorga, banyaklah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kesimpulannya sorga itu nikmat, Bapak, Ibu, Saudara. Sorga itu Masya Allah adalah fasilitas yang istimewa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada orang yang beriman, kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Makanya kata Rasulullah, sorga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khotara ala qalbi bashar. Jadi yang dinamakan sorga, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Itulah yang namanya sorga. Indah, apa aja ada. Ibu, ya kalau mau minta sorga apa aja ada, Bu. Mau minta es goreng ada. Iya ada. Masya Allah, pokoknya nikmat di dalam surga apa aja ada. Nah makanya mudah-mudahan kalau kita pengen masuk surga, yuk kita nanam, nabung. Tabungannya apa? Baca banyakin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wazada, dan ditambahkan lagi sama Imam At-Tabarani riwayatnya wala haula wala quwata illa billah. Tuh wala haula wala quwata illa billah. Wa inda muslimin, dan menurut Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ilallahi arbaun. Kalam yang paling dicintai Allah ada 4. Kalam artinya omongan, ucapan. Ucapan yang paling dicintai sama Allah ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak menjadi apa-apa dari mana saja kamu mulainya boleh. Terserah mau dari mana aja. Pokoknya ada 4. Pilih dari mana saja, seenak kamu, itu boleh kata Nabi. Tidak ada apa-apa. Nah 4 ini mana yang paling dicintai? Ya pernyataan ini sama Allah. Subhanallah 1, walhamdulillah 2, wala ilaha illallah 3, wallahu akbar 4. Berarti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari mana saja kita mulai boleh. Misalnya kita mau mulai dari alhamdulillah boleh. Alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dari Allahu akbar boleh. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah boleh.
Cuma kayaknya kurang enak gitu ya. Menurut kita udah terbiasa. Kita biasanya bagaimana? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kita udah terbiasa begitu. Sebenarnya kata Nabi, dari mana aja kita mulainya boleh. Dari alhamdulillah boleh, dari la ilaha illallah boleh, dari Allahu akbar boleh, dari subhanallah juga boleh. Nah, ini empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya kita kalau ya lagi nggak ngapa-ngapain, lagi bengong, lagi apa, udah baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu begitu ya. Wa an ibni Mas'udin. Kemudian ada hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bil ayataini, siapa yang membaca dua ayat min akhir suratil Baqarah, yaitu akhir surah Al-Baqarah. Siapa yang membaca dua ayat akhir dari surah Al-Baqarah? Kira-kira kita nyambung gak nih? Dua ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, kira-kira siapa yang tahu? Apa bacaannya? Dua ayat dari surah Al-Baqarah. Ayo. Nah, ini hari ini kita harus baca. Harus sama-sama kita baca biar ada manfaatnya. Jadi dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah pilailatin, dibacanya malam. Ya Bapak Ibu ya, dibacanya malam. Ntar malam kita baca, kita amalin. Itu apa maksudnya dan ya manfaatnya? Kapatahu, maka Allah akan cukupin kita semuanya. Ya, kita kalau mau dicukupin segalanya, tiap malam baca dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Ustaz Hafiz, coba sini. Ya, ini guru Ma'had At-Thahiri Al-Muflihun. Ya, beliau udah tahfiz 30 juz. Ya. Ini dua ayat daripada surah Al-Baqarah. Coba kamu pimpin, ya, ajarkan kami semuanya biar supaya kami dapat ijazahnya dan nanti insya Allah mau diamalin. Ya, tiap malam kita amalin. Coba bunyi apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari bareng-bareng kita hafalin surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir, yaitu ayat 282 dan 283 dalam surat Al-Baqarah ini, supaya bisa kita amalkan dalam keseharian kita, terutama pada malam hari sebelum kita tidur. Jadi insya Allah pada saat ini saya akan bacakan, saya baca dulu, nanti baru kita baca bareng-bareng. Ya Pak ya, Bu. Saya mulai, saya mohon izin, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo Pak, Bu, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Amana bi
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير. Baik, kita lanjut ayat selanjutnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kita ulangi sekali lagi, ada yang salah, mohon maaf ibu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, coba kita ulangin secara bareng-bareng dari amanar rasulu bima, terus lanjut ayat selanjutnya la yukallifullah, kemudian sampai anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita mulai dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita perhatikan bacaannya sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق Allahul Azim. Baik Bapak-bapak, Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita hafal pada siang hari ini bisa kita amalkan dan kemudian kita sampaikan kepada keluarga dan saudara-saudara kita. Wa'afu minkum. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah Bapak Ibu Saudara, yaitu terkait tentang hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nah bahwa Nabi bersabda seperti itu. Jadi ini kita benar-benar yakini Bapak Saudara. Jadi ini memang ilmu harus diamalin. Nah begitu. Jadi kata Nabi, siapa yang membaca 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari, ya biasanya sebelum tidur. Ya sebelum tidur kita baca. Kapatahu, cukup itu 2 ayat tadi. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah. Ya semuanya ya itu diberikan kemudahan nama Allah. Ya dicukupkan nama Allah semuanya. Nah ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini gampang karena ayat ini kita udah hafal semuanya. Karena menjadi wiridan kita. Setiap habis sholat maghrib, habis sholat subuh kita selalu baca. Tapi kadang-kadang kita sering lupakan, sebelum tidur kita baca. Ya, ayo kita amalin. Ini juga saya pernah dapatkan dalam ya kitab Al-Azkar ya An-Nawawi. Jadi di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, Imam Nawawi juga menyarankan, ayo kita amalkan setiap malam baca yaitu 2 ayat yang terakhir. Mulainya dari apa tadi? Dari Amanar Rasulu 1 ayat sampai Ilaikal Masir. Nah ayat yang keduanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai pansurna alal qaumil kafirin. Nah mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, sehingga mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir dari zikir-zikir ini, minimal supaya hati kita menjadi hati yang bersih. Ya, jadi kita berupaya bagaimana supaya hati kita menjadi qalbun salim. Sebab intinya di hati. Apapun yang kita kerjakan, amal-amal apapun yang kita kerjakan, intinya itu hati. Kemarin saya habis ngaji sama mu'alim Kiai Haji Bunyamin. Ya, beliau bilang kita intinya hati. Nah, begitu. Kalau hatinya jelek, ya mau ngamalin apa juga, ibadah apapun juga nggak ada artinya. Nah, begitu. Makanya ayo intinya hati, qalbun salim. Ya, jadi yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hati yang bersih. Nah, mudah-mudahan dengan kita baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kita amalkan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tiap malam. Mudah-mudahan kita punya hati yang salim, qalbun salim, sehingga mudah-mudahan insya Allah ini yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang nantinya menghadap kepada Allah
membawa hati yang bersih. Mudah-mudahan setelah pulang dari ma'had pondok pesantren atau Al-Muflihun, kita berusaha belajar terus supaya bisa menjadi manusia yang memiliki qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam kajian ya bulan yang kedua, dan insya Allah nanti ya kita akan ketemu lagi di bulan di bulan apa? September. Ya, di bulan September insya Allah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya manakala di sana sini